Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita memulai hari yang baru ini dengan kembali membaca serta merenungkan firman Tuhan di kitab Yeremia pasal 37. Sedekia bin Yosia menjadi raja menggantikan Konya bin Yoyakim. Nebukadnezar Raja Babel telah mengangkat dia menjadi raja atas negeri Yehuda. Tetapi baik pegawai-pegawainya maupun rakyat negeri itu tidak mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yeremia. Pada suatu kali Raja Sedekia menyuruh Yukal bin Selemia dan Imam Sefanya bin Maasea kepada Yeremia untuk meminta, "Berdoalah hendaknya untuk kami kepada Tuhan Allah kita." Adapun pada waktu itu Yeremia masih bebas pergi datang di tengah-tengah rakyat. Ia belum dimasukkan orang ke dalam penjara. Adapun tentara Firaun telah berangkat keluar dari Mesir. Mendengar kabar itu, maka orang-orang Kasdim yang mengepung Yerusalem angkat kaki dari Yerusalem. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yeremia, bunyinya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, kepada Raja Yehuda yang menyuruh kamu kepadaku untuk meminta petunjuk, harus kamu katakan begini, lihat, tentara Firaun yang telah berangkat keluar untuk membantu kamu akan kembali ke negerinya, ke Mesir. Tetapi orang-orang Kasdim akan datang kembali memerangi kota ini, merebutnya dan menghanguskannya dengan api. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu membohongi dirimu sendiri dengan mengatakan, orang-orang Kasdim itu telah pergi untuk selamanya daripada kita, padahal mereka tidak pergi untuk selamanya. Dan seandainya kamu memukul kalah segenap tentara orang Kasdim yang telah memerangi kamu itu, sehingga di antara mereka hanya tinggal orang-orang yang luka parah, masing-masing di kemahnya mereka akan bangun dan menghanguskan kota ini dengan api." Ketika tentara orang Kasdim itu telah angkat kaki dari Yerusalem oleh karena takut kepada tentara Firaun, maka keluarlah Yeremia dari Yerusalem untuk pergi ke daerah Benyamin, dengan maksud mengurus di sana pembagian warisan di antara kaum keluarga. Tetapi ketika ia sampai ke pintu gerbang Benyamin, maka di sana ada seorang kepala jaga yang bernama Yeria bin Selemia bin Hananya. Ia menangkap Nabi Yeremia sambil berteriak, "Engkau mau menyeberang kepada orang Kasdim?" Dan sekalipun Yeremia menjawab, "Itu bohong, aku tidak hendak menyeberang kepada orang Kasdim." Tetapi Yeria tidak mendengarkan. Lalu ia menangkap Yeremia dan membawanya menghadap para pemuka. Para pemuka ini menjadi marah kepada Yeremia. Mereka memukul dia dan memasukkannya ke dalam rumah tahanan, rumah panitera Yonatan itu. Adapun rumah itu telah dibuat mereka menjadi penjara. Demikianlah halnya Yeremia masuk ke dalam ruang cadangan air di bawah tanah itu, dan lama Yeremia tinggal di sana. Pada suatu kali Raja Sedekia menyuruh orang mengambil dia, lalu dengan diam-diam bertanyalah raja di istananya kepadanya, "Adakah datang firman dari Tuhan?" Jawab Yeremia, "Ada." Lagi katanya, bunyinya, "Engkau akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel." Kemudian berkatalah Yeremia kepada Raja Sedekia, "Apakah dosa yang kuperbuat kepadamu, kepada pegawai-pegawaimu, dan kepada bangsa ini, sehingga kamu memasukkan aku ke dalam penjara? Di manakah gerangan para nabimu yang telah bernubuat kepadamu, bahwa Raja Babel tidak akan datang menyerang kamu dan negeri ini? Sekarang dengarkanlah, hai tuanku raja, biarlah permohonanku sampai di hadapanmu. Janganlah kembalikan aku ke rumah panitera Yonatan, nanti aku mati di sana." Raja Sedekia memberi perintah, lalu orang menahan Yeremia di pelataran penjagaan dan memberikan setiap hari kepadanya sepotong roti dari jalan tukang roti, sampai pada waktu segala roti habis di kota itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Resiko menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Yeremia mendapatkan resiko setelah ia memperkatakan apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada Raja Yehuda. Ketika Raja Yehuda meminta petunjuk akan firman Tuhan, Yeremia menegaskan kembali bahwa Yehuda akan dibuang ke Babel. Tentu itu bukan kabar yang ingin didengarkan oleh Raja Yehuda. Sementara nabi-nabi yang lain menubuatkan apa yang menyenangkan di telinganya, yaitu Yehuda akan dibebaskan. Dan oleh karena itulah banyak orang dari pihak Yehuda, termasuk
para imam dan para pembesar tidak menyukai keberadaan Yeremia. Oleh karenanya ketika Yeremia hendak bermaksud pulang kepada keluarganya, kaum keluarganya, ia justru ditangkap atas tuduhan akan membela kepada musuh. Yeremia dipenjara dan mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Dari kisah Yeremia ini kita bisa belajar dua hal. Bahwa memperkatakan atau menyuarakan firman Tuhan ternyata tidak akan selalu disukai oleh para pendengarnya. Apalagi jika firman yang kita perkatakan adalah teguran atau peringatan yang tidak enak untuk didengar. Orang akan cenderung tidak menyukai kita karena ada banyak hal yang lebih enak untuk didengar dan diinginkan oleh mereka. Dan yang kedua adalah kadang-kadang kita pun bisa diperlakukan dengan tidak menyenangkan atau dirugikan. Dua hal inilah yang menjadi resiko untuk kita menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Dan tentu itu adalah hal yang berat untuk kita tanggung. Sehingga mungkin tidak banyak di antara kita yang berani menyuarakan teguran maupun peringatan, padahal bersumber pada firman Tuhan. Namun demikian, asalkan kita berpegang pada kebenaran yang kita sampaikan, dan itu merupakan firman Tuhan, Tuhan pasti menolong. Ketika Yeremia datang menghadap kepada Raja Yehuda, dan ia meminta penjelasan atas kesalahan apa yang ia lakukan sehingga ia dipenjara, dan Raja Yehuda memang tidak menemukan alasan yang tepat sehingga Yeremia patut diperlakukan demikian, maka Yeremia dipindahkan. Memang Yeremia tidak sepenuhnya dibebaskan, tetapi paling tidak ia diperlakukan lebih baik dari sebelumnya. Ini adalah bagian dari pertolongan Tuhan yang diberikan kepada orang yang dengan setia memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan memudahkan atau paling tidak meringankan apa yang akan kita alami. Maka mari Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, berani untuk memperkatakan, memperdengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun ada resiko yang mungkin akan menghadang kita, ada resiko yang harus kita tanggung, tetapi percayalah Tuhan pasti menyertai. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami agar kami memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sekalipun itu menjadi sebuah teguran atau peringatan bagi setiap orang yang mendengarnya. Biarlah kami memiliki keyakinan serta iman bahwa ada Tuhan yang menyertai kami di balik semua resiko yang menanti. Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami, kegiatan kami, apa yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.